Jangan pernah berani-berani bilang, Masih muda, aman lah. karena stroke gak milih umur. Hai, aku Dr. Greg, tempat kamu belajar perjalanan medis menarik agar kamu dapat menikmati hidup kamu lebih sehat dan lebih bahagia. Stroke adalah kondisi gagal daratan medis yang terjadi apabila laju perdarahan di otak menjadi terganggu dan setiap detiknya sel pada otak dapat mati. Di dunia, setiap 2 detik satu orang terkena stroke, dan di Indonesia, stroke merupakan penyebab kematian nomor 1. Ada 3 tipe stroke yang paling umum terjadi, yaitu stroke penyumbatan, stroke perdarahan, dan juga TIA. Tipe pertama, stroke penyumbatan ataupun stroke iskemik yang terjadi apabila adanya sumbatan pada laju aliran darah otak yang berfungsi untuk membawa oksigen ke otak. Tipe yang kedua adalah stroke perdarahan yang terjadi apabila pembuluh darah di otak menjadi rusak dan menyebabkan keluarnya darah dan menumpuk pada bagian otak. Tipe yang ketiga adalah TIA atau transient ischemic attack, mirip seperti stroke penyumbatan sebelumnya, namun ini hanya terjadi kurang dari 5 menit. Kenali gejalanya. Salah satunya antara lain adalah wajah yang tidak simetris ataupun adanya bibir yang tertinggal saat berbicara, adanya bicara yang tidak nyambung ataupun pelo, dan juga adanya kelemahan pada salah satu sisi ekstremitas ataupun kedua-duanya yang tidak dapat digerakkan. Dan antara lain dapat terjadi adalah rasa pusing yang hebat, adanya penglihatan buram, dan juga kehilangan kesadaran. Berikut adalah 5 mitos mengenai stroke yang mungkin saja kamu masih percaya. Mitos pertama, stroke adalah masalah jantung. Walaupun stroke sangat berkaitan dengan penyakit jantung, namun stroke sendiri terjadi apabila adanya sumbatan ataupun kerusakan pembuluh darah yang terjadi pada pembuluh darah otak, kan berbeda dengan pembuluh darah yang ada di jantung yang terjadi apabila adanya sumbatan, dan itu disebut sebagai serangan jantung. Mitos kedua, stroke tidak bisa dicegah. Beberapa faktor-faktor risiko yang didapatkan pada pasien stroke antara lain seperti tekanan darah tinggi, adanya kolesterol yang tinggi, diabetes, obesitas, merokok, adanya aritmia jantung, dan juga trauma kepada kepala dan leher. Namun, beberapa dari faktor risiko tadi dapat dimodifikasi oleh gaya hidup seperti makan makanan bergizi, olahraga rutin, menghindari alkohol, dan juga merokok. Mitos ketiga, stroke hanya terjadi pada orang-orang lansia. Usia memang merupakan faktor risiko dari stroke yang dapat meningkatkan 2 kali lipat risiko terjadinya stroke setiap 10 tahun setelah usia 55 tahun. Namun, 50% dari pasien perawatan stroke iskemik berasal dari usia muda dan juga dewasa muda. Mitos keempat, stroke ringan tidak berbahaya. Stroke ringan atau TIA memang sering disepelekan. Namun, ini merupakan awal tanda dapat terjadinya stroke yang lebih berat sewaktu-waktu. Maka itu, stroke ringan juga harus mendapatkan penanganan darurat agar mencegah terjadinya stroke selanjutnya. Mitos kelima, stroke tidak dapat diobati. Penanganan stroke seperti fibrinolitik dan juga mechanical thrombectomy dapat dilakukan pada pasien-pasien yang dibawa ke rumah sakit lebih awal untuk mengangkat sumbatan. Semakin dini pasien yang dibawa ke rumah sakit, maka semakin tinggi juga keberhasilan dari terapi ini. Maka itu penting untuk mengenali tanda dan gejala awal dari stroke. Ingat, stroke bukan penyakit untuk orang tua saja dan bukan penyakit untuk ditunda-tunda. Kenali gejalanya, tangani secepatnya. Mau tahu tentang cerita medis menarik lainnya? Klik like and follow agar kamu gak ketinggalan.